tes 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 واحد اثنان ثلاثة نبدأ بالبسملة. Balik ke TOEFL tadi ya. Seperti TOEFL tadi, itu tes. Kalau kita jawab asal-asal, tiba-tiba ada yang beruntung bisa dapat nilai tinggi. Kita nggak tahu. Jawaban nomor 1 pasti di awal. Dan jawaban nomor 10 pasti di akhir. Di akhir. Nggak mungkin kebalik. Nggak mungkin nanti 1 di awal, 2 di awal, 3 di akhir, 4 di awal, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Dia berurutan. Jadi misalkan ada satu. Tapi ya pada saat saya dinyatakan tidak bisa selesaikan kuliah itu jatuhnya cukup berat itu pukulan yang cukup berat karena yang saya bukan cuma mengecewakan diri sendiri, saya mengecewakan. Oke, skripsi bahas IELTS. Apa yang teliti itu di IELTS itu? Oh, pada saat saya meneliti skripsi tentang IELTS, saya melihat apakah itu seperti yang bilang tadi, apakah ada hubungan dengan skor tinggi IELTS dan kemampuan bahasa Inggris orang, kemampuan berbicara, gitu. Karena bisa aja orang itu mempunyai nilai yang tinggi, tapi tidak pandai tidak bisa berbicara kan, tidak bisa berbicara gitu. Kita nggak tahu karena pada dasarnya tes. Seperti yang bilang. Balik ke TOEFL tadi ya. Seperti TOEFL tadi, itu tes. Kalau kita jawab asal-asal, tiba-tiba ada yang beruntung bisa dapat nilai tinggi. Kita nggak tahu. Jadi saya pada saat itu meneliti itu apakah betul memang nilai itu dan kemampuan bahasa Inggris itu ada hubungannya. Hasilnya gimana? Sudah selesai waktu itu? Hasilnya ya dari berapa orang yang saya interview ada kaitannya memang. Jadi berapa nilai tes individu tersebut sama dengan kemampuan berbicaranya. Yang tinggi nilainya kemampuannya tinggi, yang sedang nilainya kemampuannya sedang dan sebagainya. Menarik ya, sampai sayang sekali nggak sampai sidang ya. banyak hambatan. Oke, kita lanjut nih. Sekarang baru tips dan triksnya. Menurut ente kalau TOEFL tuh apa sih yang harus sangat diperhatikan gitu? Yang harus sangat. Kita mulai dari reading dulu lah. Kita per chapternya. Sebenarnya kalau dari pertama yang bilang ya, ini secara umum orang sering bertanya pada saya kan, karena alhamdulillah nilai TOEFL saya tinggi. Semua orang langsung bertanya apa tips dari tapi yang pertama harus selalu saya bilang adalah belajar. Belajar itu tidak boleh belajar. Orang bilang Allah masa cuma belajar aja. Belajar harus kita. Itu fondasinya. Jadi kita tuh dasar-dasar itu memang kita harus paham. Kalau kita nggak paham dasar-dasarnya mana bisa kita. Kalau sudah paham dasar-dasarnya, ada kokoh lah, baru kita bisa melaju ke yang lain-lain. Jadi ya kalau misalkan ditanya gitu, reading, misalnya reading, ya seperti orang-orang biasa. Saya tidak punya teknik-teknik khusus ya. Jadi ya, apa yang saya akan bilang ini menurut ente aja akan sama aja nanti kalau kalian orang lain pergi ke tempat les TOEFL atau pergi ke orang lain akan sama aja. Jadi kalau reading membacalah dengan cepat. Belajarlah untuk scanning. Jadi Anda harus bisa melihat jawabannya di dalam teks. Jadi pertama Anda baca soalnya, soal ini mengenai apa, langsung Anda cari jawabannya di dalam teks. Dan jangan membaca semua, itu menghabiskan waktu. Kecuali ada orang-orang yang cepat membaca cepat kan. Tapi ya itu menghabiskan waktu. Jadi lihat soalnya, cari jawabannya dalam teks. Semua jawabannya reading ada dalam teks. Nggak akan ada jawaban yang tidak ada dalam teks. Kecuali ditanya apa yang tidak disebut. Betul. Kayak dulu ente protes dosen ya waktu itu ya, ada jawabannya salah. Sampai sekarang saya masih itu dosen yang salah. Beliau pakai kunci jawaban, sedangkan itu yakin bahwa itu benar ya. Itu kunci jawabannya yang salah. Jadi ketika kita berpendidikan, berilmu, dan kita sadar kalau kita yang betul, sampai betul-betul dibuktikan kalau kita salah, baru gitu. Itu jadi intinya ya, harus cepat
cepat bacanya, karena kita diburu waktu ya. Kita diburu waktu dan reading kan juga di bagian akhir, biasanya waktunya mungkin sudah sedikit ya. Jadi itu mungkin banyak orang terjatuh di reading, orang-orang panik, waktunya tinggal betul. 20 menit, 15 menit lagi mungkin, padahal itu waktu yang cukup. Ada waktu yang cukup. Ya, belajar untuk cari kata-katanya, apa yang dicari di dalam kalimat, langsung mencari. Oke. Dan satu lagi untuk reading yang paling penting, jawaban reading itu selalu berurutan. Jadi misalkan ada soal reading, ada 10 soal reading untuk satu teks. Jawaban nomor 1 pasti di awal. Dan jawaban nomor 10 pasti di akhir. Nggak mungkin kebalik. Nggak mungkin nanti 1 di awal, 2 di awal, 3 di akhir, 4 di awal, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Dia berurutan. Jadi misalkan ada 1 sampai 3 untuk paragraf ke-1, 5 sampai 6 paragraf kedua. Reading selalu seperti ini. Jadi itu yang banyak murid-murid mungkin sedikit bingung. Itu harus diingat. Itu pakemnya ya. Kalau structure gimana? Structure tidak ada teknik khusus ya. Dia itu betul-betul harus belajar tuh ya. Dan itu adalah yang saya paling susah pada saat itu. Saya susah karena sampai sekarang pun saya kalau ditanya masih agak kurang ya. Ditanya grammar, saya kurang paham. Nggak ada pakem khusus, memang kita harus buka buku. Apalagi kalau saya nggak ada itu karena grammar saya memang masih sangat kurang untuk grammar. Itu yang selalu saya belajar terus untuk belajar grammar. Ya saya tahu, jadi misalkan nanti ada orang mau belajar sama saya, ya saya nggak bisa langsung tahu. Saya harus bentar ya, saya belajar dulu. Misalkan yang past tense, present tense itu saya harus belajar dulu untuk mengingat kembali ilmu yang sudah saya dapatkan, biar saya bisa bagikan kan. Nah, tapi untuk structure tuh memang karena setiap kali saya ingin ngikutin tes TOEFL, di situ ini saya melatih structure. Karena itu betul-betul melatih kemampuan mengingat ya. Kalau kita nggak mengingat atau mengulang yang sudah kita pelajari ya lupa gitu ya. Itu structure ya. Nah, kalau ini listening. Nah, ini penting kali listening nih. Kadang-kadang ada orang dengar apa malah jawabannya apa. Ya, itu gimana? Listening itu memang sangat, itu yang mungkin bagi orang umum itu yang mungkin kita sebagai orang-orang yang belajar bahasa Inggris mungkin second language ya. Mungkin agak lebih baik memahami bahasa Inggris kan. Bagi orang-orang umum yang jarang mendengar bahasa Inggris mungkin akan lebih sulit. Listening ya, yang pertama paling jelas adalah biasakan untuk mendengar bahasa Inggris. Itu lagu ya apa? Nah, lagu pun bisa baik sekali. Lagu atau ya apapun yang menarik perhatian orang kan, apakah mereka tertarik dengan nonton video YouTube, apakah film, TV kan, yang menggunakan bahasa Inggris. Walaupun tidak mengerti, konsumsi aja terus. Insya Allah terbawa kan, teringat oh ini suaranya seperti ini. Berarti kan dia sudah mengucapkan apa. Itu saya pidato kayak gitu kan. Karena kalau pidato itu ada juga dengan intonasi nanti. Bagaimana mereka kan bersuaranya bagaimana. Jadi kalau kita sambil mengkonsumsi itu insya Allah akan terserap. Nah, lalu pada saat tesnya ya kita harus fokus dengan pendengar, fokus karena ya itu pada saat tes cuma diputar sekali, dan kita kalau sudah kelewatan pasti kelewatan. Itu penting tuh ya waktu listening ya, karena apalagi kalau tes IAC kan agak kurang ya, ada yang pakai masih sound biasa, ada yang pakai ya sound box gitu. Jadi kalau nggak difokusin, nggak betul-betul dengar tuh agak susah dikit listening ya. Nah, TOEFL udah. Kalau IELTS ente udah pengalaman ya walaupun nggak banyak tapi setidaknya sudah tahu lah dari skripsi, kemudian ikut tes. Apa tipsnya kira-kira yang bisa dipelajari dari IELTS? Seperti yang saya bilang kan, kalau IELTS dia lebih ke pemahaman bahasa Inggris kita ya. Jadi ya kalau untuk ya, dan saya coba ikut sekali, jadi saya nggak bisa bilang juga. Tapi kalau memang untuk IELTS ya kita harus lebih belajar tentang pemahaman kita dalam bahasa Inggris, lebih memahami lagi bagaimana bahasa Inggris. Jadi grammar itu mungkin tidak terlalu penting di dalam IELTS. Grammar itu tidak terlalu penting dalam IELTS. Kita lebih ya bagaimana cara kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi saya selalu bilang kayak gini, dalam speaking bahasa Inggris
walaupun kalian patah-patah bahasa Inggrisnya, grammar ada terus tuh yang MR kan, ya betul. Bisa saya bilang I teacher kayak gitu kan, kepada itu I teaching English. Itu tersampaikan, pesan yang kita sampaikan tersampaikan. Jadi dalam bagi saya yang seperti itu tuh sudah cukup bahasa Inggris. Karena dalam bahasa itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan ke orang lain. Nyampe gitu ya. Jadi kan walaupun patah-patah selama nyampe. It's okay gitu. It's okay. Jadi kan pertama seperti itu. Jadi walaupun kalian nanti awalnya masih seperti itu, tidak masalah. Langsung teruskan belajarnya, teruskan konsumsi konten-konten dalam bahasa Inggris, pelajaran-pelajaran dalam bahasa Inggris. Insya Allah adalah IELTS akan terbantu. Secara tidak sadar ya, istilahnya udah masuk pasti kalau kita mengkonsumsi itu ya. Karena ya susahnya di situ sebenarnya, walaupun kita udah bicara bahasa Inggris, sudah belajar bahasa Inggris, tapi ketika kita lempar ke luar negeri itu masih harus mikir merubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu kan, phrase-nya. Itu gimana menurut Anda? Ya, itu kebanyakan yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa yang pergi keluar kan, karena mereka pada dasarnya kan kita bukan bahasa Inggris, apalagi dengan orang Indonesia ini, kita pada dasarnya mungkin ada yang bukan bahasa Indonesia, pada dasarnya ada yang bahasa daerah, ada yang bahasa daerah masing-masing kan, itu bukan first language-nya, bukan lagi first language-nya, jadi bahasa Inggris sudah bahasa ketiga. Oke Jar, lanjut lagi nih. Jadi ujung dari bahasa Inggris yang kita pelajari ini mau dibawa kemana nih kira-kira? Ya, saya kan ingin membagi. Jadi dapat ilmu pengetahuan, baiknya adalah kita membagikan ilmu pengetahuan. Jadi saya ingin membagi. Jadi pengennya tujuan akhir ini saya ingin membuka bimbel khusus bahasa Inggris yang beda dari bimbel-bimbel yang sekarang. Jadi saya cuma ingin mereka bisa memahami bahasa Inggris dengan baik. Bukan untuk cari nilai, bukan cuma untuk cari biar bisa dapat nilai TOEFL yang bagus, nilai IELTS yang bagus, bukan. Biar mereka anak-anak muda bisa belajar, bisa memahami bahasa Inggris dengan baik. Apalagi di zaman sekarang ini akan sangat membantu. Apalagi bukan bahasa Inggris itu bukan the strongest language lagi ya, udah ada bahasa Mandarin, udah jauh kali ya ketinggalan bahasa Inggris sebenarnya. Tapi yang ketinggalan itu aja kita belum bisa. Itulah sekarang. Apalagi semakin dulu sepertinya ada saatnya bahasa Inggris itu naik ya, dan interest publik kan. Banyak ingin belajar bahasa Inggris, tapi sekarang saya lihat sudah turun. Makin turun. Atau kenapa? Jadi ingin saya timbulkan kembali. Jadi ujungnya menimbulkan minat orang pada bahasa Inggris ya. Karena akan sangat membantu. Akan sangat membantu zaman sekarang. Kemanapun kita pasti pakai bahasa Inggris. Kemanapun kita bahasa Inggris. Mau dalam industri apapun. Dicari bahasa teknologi gitu kan. Semuanya pakai bahasa Inggris. Itu nilai plus. Nilai plus masuk perusahaan ya. Masuk perusahaan kalau Anda bisa bahasa Inggris, akan agak lebih mudah. Agak lebih mudah, akan agak dipandang lebih tinggi. Akan dibuka kesempatan yang lebih baik daripada yang tidak bisa bahasa Inggris ya. Oke, selanjutnya setelah tadi ujungnya, kira-kira dari proses mengajar itu apa sih perbedaan yang ente pelajari selama di Indonesia ini, proses belajar bahasa Inggris antara peserta didik dan guru, apa yang berbeda gitu? Ya, saya melihat sekarang apalagi di lingkungan sekolah ya, mereka lebih guru itu terlalu dipakukan ke dalam kurikulum. Jadi apa yang disuruh kurikulum diajarkan itu yang diajarkan. Jadi itu grammar, hari ini kita belajar grammarnya ini. Besok kita belajar grammarnya itu. Betul. Padahal muridnya grammar yang kemarin belum paham. Tapi ayo sudahlah, lewatkan saja. Jadi itu kan, itu yang pengen saya ubah, jadi kalau ke saya insya Allah bisa membangun bimbel ini, saya akan mengatur pokoknya murid-murid kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Kesannya tersampaikan, bisa memahami, bisa membaca bahasa Inggris dengan baik, bisa menulis bahasa Inggris dengan baik, dan bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Itu yang penting. Nggak penting structure, yang penting pesannya tersampaikan. Karena seperti orang-orang luar sendiri, orang-orang Amerika, grammarnya sering juga terbalik-balik. Betul. Bahkan mereka nggak pakai grammar, jadi ditanya grammar ada yang nggak ngerti mereka. Seperti kita berbahasa Indonesia. Orang-orang mungkin nggak tahu ada juga grammar dalam bahasa Indonesia. Betul. Tapi kita nggak tahu kan. Kita belajar bahasa Indonesia, kita berbicara seperti itu aja, belak-belakan saja.
nggak pakai grammar, nggak pakai ini. Oke, itu kita ditanya malah kita nggak tahu. Nggak tahu sama. Jadi intinya first language sama second language, third language itu agak ini ya, perbedaannya pasti jauh gitu ya. Perbedaannya pasti jauh. Jadi kan ya tergantung dengan first language kita. Betul. Ada bahasa-bahasa yang lebih mudah kita pelajari, ada bahasa-bahasa yang susah kita pelajari. Ya, kalau kita orang-orang yang Indonesia didasari bahasa Indonesia, yang awalnya dari bahasa Melayu juga bahasa Indonesia kan rata-rata bahasa daerah Indonesia adaptasi dari bahasa Melayu. Kita mungkin akan lebih mudah untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris dan karena bahasa Inggris menggunakan alfabet yang sama, kita insya Allah bisa belajar bahasa Inggris. Kalau nanti bahasa-bahasa seperti bahasa Jepang, bahasa Mandarin itu mungkin agak susah karena beda ini ya hurufnya, kanji. Tapi pada dasarnya bahasa itu sama ya. Kita selama komunikasi kita baik, insya Allah kita bisa berbahasa dengan baik. Oke Jar, kita random question nih. Siap. Sebelum kita tutup ya, satu pertanyaan yang pertama, kalau waktu bisa diputar ulang nih, apa sih yang pengen diulang dalam hidup seorang Fajar Herwandani ini? Dari sekian banyak perjalanan hidup ya, apa yang pengen diulang? Saya ingin menyelesaikan kuliah. Kenapa tuh? Karena ya, memang walaupun sekarang saya sudah itu kan hal yang sudah lewat. Itu sebagai hal yang sudah lewat. Saya melanjutkan hidup, mengambil pelajaran dan alhamdulillah saya sekarang di posisi yang lumayan nyaman dalam hidup kan. Pekerjaan saya aman, pendidikan saya aman, dan lain-lain. Tapi ya pada saat saya dinyatakan tidak bisa selesaikan kuliah itu jatuhnya cukup berat itu pukulan yang cukup berat karena yang saya bukan cuma mengecewakan diri sendiri, saya mengecewakan orang tua, orang-orang yang dekat dengan saya kan, itu saya banyak mengecewakan. Jadi kalau dibilang ya namanya hidup punya penyesalan kan. Jadi kalau bisa saya ulang ya saya pengen harus menyelesaikan kuliah supaya saya bisa, ya itu penyesalan yang berat sebenarnya. Tapi niatnya pasti selesai kan, walaupun tidak di tempat yang sama. Ya pada kapanpun itu pokoknya saya akan menyelesaikan kuliah dan punya niat untuk bisa kuliah lagi di tempat lain ya, ke luar negeri gitu ya. Jadi saya tidak mencari untuk diri sendiri kan, untuk orang lain, untuk orang tua dan lain-lain. Ya betul. Terakhir Jar, what next seorang Fajar Herwandani ini? Apa yang ke depan akan dilakukan nih? Ngajarkah terus atau gimana? Ya walaupun belum bisa kita prediksi ya, tapi kan kita pasti punya rencana gitu. Alhamdulillah pada saat ini kan saya sedang berada dalam situasi yang nyaman. Alhamdulillah kehidupan profesional, pekerjaan saya nyaman, saya masih bisa mencari itu. Jadi pada kedepannya saya berprinsip hidup menjalani hari let it flow aja gitu. Let it flow. Sama kalau dalam bertujuan, karena saya seringkali bertujuan dan tidak tercapai itu sakit sekali gitu ya. Sama berarti kita. Ya itu. Jadi saya lebih menjalani saja apa yang ditakdirkan kita hadapi. Betul. Tapi kalau ditanya tujuan dalam jangka dekat saja dekat. Saya dan sini pun saya sedang berusaha, saya research, saya mencari, saya ingin menulis dan mempublish sebuah buku. Fiksi atau gimana? Masih bimbang. Apa kata saya membuat non fiksi atau membuat fiksi. Jadi saya masih mengumpulkan ide, menyusun bagaimana cara membuat menulis buku yang baik, bagaimana mempublish buku yang baik. Jadi saya masih lempar ide. Nah, itu sampai sekarang masih dalam proses brainstorming apakah kayak mana, tentang apa juga saya masih belum tahu, apakah tentang kehidupan saya atau tentang masyarakat secara umum kan. Itu saya masih lempar itu lah. Betul. Kita doakan nih supaya bisa terrealisasi. Karena ya orang membaca ujungnya adalah menulis, pasti kan orang suka membaca pasti ujungnya menulis. Nah, beda kalau orang suka nulis tapi sebelumnya nggak suka baca. Itu lucu ya, karena orang membaca pasti ujungnya akan menulis. Oke Jar, makasih nih udah mau mampir. Saya terima kasih banyak ketika bisa diundang oleh Bung Haikal. Saya sudah lama melihat perkembangan podcast Bung Haikal dan tiba-tiba saya di-channel untuk datang ke podcast. Saya pun tidak tahu mau bicara apa. Ya, terima kasih bisa diundang. Tapi seru kan pembahasannya, nggak membosankan kan? Kan mantap sekali memang. Udah datang di podcast yang panas ini ya. Terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan dan waktu dan tempat. Terima kasih. Oke.
kita tutup pertemuan kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.